Mau kemana Papa? Angkat tanah? Halo guys, selamat pagi. Aduh, selamat berhari libur weekend keluarga ya. Baru siap olahraga tubuh. Ngantuk biasa. Pagi-pagi guys, aduh. Pagi-pagi udah hujan, jadi olahraganya rencana mau keluar tadi. Beli di rumah aja. Nah ini guys, ini tanaman sudah beberapa hari, sudah ada seminggu lebih ya nggak saya apakan, tidak dilihat karena lagi ada pembongkaran. Tengok ini berserak ya, berserak banget, kasihan bunga-bunganya ini ya, lagi bongkar lagi. Nah nih yang ini dipindahkan, ini kemarin ada rak-rakan 2 biji di sini, dipindahkan ke rumah depan sana tuh guys. Nah supaya di sini bisa lapang, ini tanami bunganya langsung ditanam ke tanah ya guys. Kita rubah apanya, tema tamannya. Nah ini lagi membangun tuh, hari hujan jadi tukangnya balik pulang, mungkin ntar lagi datang karena hari masih hujan. Nih bener amburadul, kacau balau guys ya guys, coba lihat nih. Ya Allah, Allah Akbar, aduh pegel banget badan. Sumpah guys, aktivitas terus selama seminggu, ditambah lagi kurang tidur, jadi seharusnya guys ini saya udah harus bervideo tuh ya, udah harus buat video dari kemarin, tapi karena ini kondisi memang tidak memungkinkan ya, karena ada kesibukan mendadak. Biasa akhir tahun anak mau tamat sekolah ya, taulah kalau namanya anak TK nih, namanya aja yang TK tapi sibuknya wow ya. Untung aja dibantu sama Pak Sum memindahkan apa namanya rak-rak yang ada di sini, 2 rak loh dipindahnya, namun belum tahu bagaimana bentuknya. Kemarin saya waktu pulang wisuda anak ya, waktu pulang wisuda suami ngasih tahu tuh, dapat laporan dari Pak Su bahwasannya rak udah dipindah, udah cantik, udah rapi. Nah dia nggak tahu ya guys bahwa di sini pas ini dipijak-pijak, nggak mungkin nggak dipijak ya kan kalau dengan keadaannya seperti ini, karena untuk angkat yang namanya rak itu kan berat ya. Nah ini banyak bibit, ini banyak bibit, bisa lihat itu umbi-umbi bertebaran ya. Ini juga umbi nih guys, terpijak saya kemarin. Ini umbi, jatuh lagi ya. Ini umbi guys, tapi sepertinya tumbuh ya, sepertinya tumbuh, terpijak oleh kaki saya. Ayo kita selamatkan. Nah ini jadi pekerjaan saya nanti untuk memberesi
memindahkan mereka. Ini kecil-kecil loh. Yang ini sepertinya masih baby nih. Itu nampak umbinya. Jadi ini, nah ini kena sama selang. Ya ampun. Nah ini lagi tumbuh. Ini adalah sisa-sisa umbi yang saya kemarin saya bersihkan umbinya saya campakkan kemari. Nah ini umbi semua ya guys, umbi semua, ini anak baby kaladium. Ini bukan ya guys, ini dia nih ya guys. Nah ini umbi guys, ini umbi nih tengah tercabut. Ada kita nggak tahu ini yang mana, tapi ini kita potong saja daunnya, taruh aja di sini ya. Nah ini kita bersihkan untuk menghindari dampak busuk. Oke udah, itu sepertinya muncul juga tunas baru ya. Oke yang apa? Nah ini tengok nih, nah lihat ini. Di sini bertebaran umbi. Jadi ini mau dicampur sama batu. Saya bilang ini jangan dicampur karena ini penuh dengan bibit. Sabar nunggu bibitnya tumbuh. Nah bibitnya itu bukan bibit apa ya, hasil dari yang kita campak, hasil yang saya campak. Seperti kemarin saya bersihkan umbi-umbi yang busuk. Nah ini medianya, ini tanahnya kan udah banyak tanah sekam ya, udah bercampur sekam, bercampur pasir malang. Jadi karena medianya seperti itu, jadi biar dia bisa tumbuh. Tapi kalau tadi ini medianya tanah keras seperti ini nih ya, ini nggak akan tumbuh. Dicampak pun umbi kemari, ini apalagi bukan umbi ya, apa tuh namanya, yang busuk-busuk, pasti dia nggak bakalan tumbuh seperti ini ya guys. Ini bermunculan. Nah ke dalam tuh masih ada lagi tuh ya, tuh Oke guys, pekerjaan menanti, benar-benar menanti ya. Ini akibat 10 hari lebih enggak dipegang ya, enggak diperhatikan, begini jadinya. Nih dikarenakan ya, kalau sebenarnya sih kalau yang masih muda ini sih nggak masalah ya, nggak masalah, hanya ngurus anak TK sih kan gampang. Tapi karena memang ibundanya memang keadaannya kurang sehat, tidak fit ya, jadi ngurus satu anak TK jalan ke sana kemari itu mudah lelah. Kebetulan yang gede-gede juga tuh, si abangan tuh yang nomor 3 tuh sibuk dengan ini ya, kemarin dia ujian, jadi nggak mungkin bisa nemani ya kan. Habis hujan tuh hari Jumat, sementara pergi hari Kamis wisuda itu ya, wisuda hari Kamis, dia ujian hari Jumat terakhir, hari Sabtu baru kelar. Gitu juga yang mahasiswa, kakak sama abangnya 2 orang, seperti itu juga kejadiannya. Jadi kasihan juga adiknya nggak bisa berenang kemarin. Saya pujuk lah bermain-main di kandang kelinci, karena dia itu setelah wisuda 1 hari, hampir setengah hari ya, dari mulai pagi. Jadi sekitar selesai mungkin sekitar jam 2-an itu wisudanya, setengah 2 ya, mungkin sekitar segitulah, setengah 2 atau jam 2. Dan anak-anak itu udah pada gerah, udah pada bosan, maunya lari nyemplung ke kolam renang. Nah si Bihan ya alhamdulillah karena nggak ada yang membawakannya, jadi mamanya harus pandai merayu. Nah untung aja alhamdulillah anaknya nggak sundek, walaupun dia rada-rada
gimana gitu ya, namanya anak-anak, wajar kan. Seperti itulah. Alhamdulillah saya bawa bermain ke kandang kelinci, yaitu di Tanjung Morawa, kolam renang Tanjung Morawa. Jadi di situ ada gedung. Nah, di situ juga ada kandang kelincinya, guys. Saya mau upload, tapi waktu itu sepertinya hanya bisa mengupload kandang kelinci. Nanti sebagian saya tunjukkan di sini ya, di video ini. Tapi di sini di video ini nggak bisa saya tunjukkan ya, guys, sebab ini saya siaran. Saya buat videonya langsung tanpa diedit, karena kemarin saya buat video ini durasi 1 jam ya. Saya edit itu ternyata nggak bisa. Maksudnya itu bolak-balik kita apakan dari sistemnya lama bener, padahal saya tuh baru beli pulsa, baru beli kuota. Jadi 1 jam untuk edit video sebaiknya tidak usah, lebih baik buat langsung satu video 1 jam, durasi 1 jam, langsung posting aja ke YouTube. Karena kalau pakai proses aplikasi edit sangat lama. Nunggunya saya dari semalam sampai sekarang nggak selesai, ngulang terus. Nanti udah sampai 50 tiba-tiba menghilang, ulang lagi udah sampai 70 menghilang, ulang lagi dari awal begitu sampai dari mulai semalam pagi, dari kemarin saya buat coba nggak bisa, semalam juga saya coba dari pagi nggak bisa, sampai pagi ini akhirnya saya ambil inisiatif ya, guys, ini saya buat tanpa diedit. Jadi ini ya seperti inilah kondisinya ya, kacau balau, karena memang betul-betul ini 10 hari tanaman dibiarkan pasti begini nih, serak. Nah, tidak disentuh oleh tangan wanita ya, tidak disentuh oleh tangan seorang wanita. Oke, guys, ya. Nah, guys, kita cerita ini karena butuh waktu durasi 1 jam ya, untuk saya bisa yang namanya menambah jam tayang. Jadi video saya ini sudah diokekan, hanya kurang 1, yaitu jam tayang saya masih kurang. Jadi disarankan untuk buat video itu yang berdurasi 1 jam atau lebih. Jadi saya ambil yang 1 jam aja, yang lebihnya saya nggak ini ya, guys. Ini yuk saya bawa ya, itu kita tinggalkan yang berantakan tuh ya, berantakan banget ya. Nah, ini bayangkan ya, banyak yang harus saya handle, tapi nggak bisa, kita nggak bisa buru-buru mengerjakannya karena ini tanaman ya, makhluk hidup, bukan benda mati. Kalau benda mati kita enak ambil kutit, tinggal masukkan dalam tong atau dalam plastik, udah selesai, beres, cantik. Tapi ini tanaman, tumbuhan, kita mesti hati-hati, apalagi untuk yang baby. Ini nih saya nggak tahu butuh waktu berapa lama untuk memberesinya ya, guys, benar-benar. Nah, jadi supaya tertata itu sebelah rumah tetangga ya, cuma tetangga, karena ini memang ya, ini saya, guys, tinggalnya di rumah Perumnas ya, bisa tahu sendiri lah yang tinggal di rumah Perumnas bagaimana kondisi rumah Perumnas ya, rapat-rapat ya, nemplok sebelah-sebelah, jadi nggak ada ruang, nggak jarak, jadi nggak ada pintu samping ya. Nah, pas-pasan, tapi wajib disyukuri tuh di atas tuh lagi berbunga tuh si Kamboja ya, tuh saya letak sampai ke atas. Nah, keterbatasan tempat ya, lagi di atas lagi berbunga itu. Oke, guys,
kita keluar ini juga keladi karena saya pindah ke tanah jadi besar loh. Kemarin ini di pot, karena saya belum punya pot besar, saya pindah ini ke tanah. Gitu ke tanah, ini daunnya lebar banget. Daunnya lebar banget ya guys, cantik. Nanti kita carikan pot barunya ya, sabar kalian ya, nanti saya pindahkan dari tanah. Nah ini juga butuh proses ya, karena dia udah di tanah, biasanya nanti akan mengalami yang namanya stres. Tapi kita coba aja, nanti mudah-mudahan aja dia nggak stres waktu kita pindah ya dari tanah ke pot. Oke guys, mari kita keluar. Di depan masih ada tumpukan pasir, padahal ini harinya masih pagi nih ya, tapi mataharinya bersinar cerah. Becek ya guys, becek, ada ojek, mana becek. Nah, kita lihat depannya rumah baru mereka, bagaimana kondisi mereka di rumah yang baru ya. Nah guys, yang kemarin sepertinya ini udah mau jadi ya. Jadi nah ini guys, hasil dari pekerjaan Pak Su. Makasih sayangku. Nah ini ya, kalau saya mindahkan sendiri ini nggak mungkin possible, berat coy, benar kayak gini, berat sekali guys. Memindahkan begini tenaga kita udah habis. Jadi ini ya, untuk kerja berat oke lah, Pak Su bisa diandalkan. Tapi kalau untuk disuruh ngurus bunga, dia angkat tangan. Pak Su angkat tangan, ampun DJ, dia kagak berani. Kenapa? Karena tangannya tidak bisa seperti tangan wanita, bunganya nanti mati. Itulah kata Pak Su, kalau aku pegang nanti pada mati semua. Jadi lebih baik mama saja yang ngurus, papa angkat yang berat-berat saja, ngerjakan yang berat-berat dah. Ya itulah kerjasama ya, sebuah kerjasama. Walaupun dia nggak hobi ya. Waduh, nih guys ya, kondisi tanamanku. Aduh guys, lihat aku harus hati-hati, makanya banyak papan, banyak paku ya, bisa lihat aku tuh nggak bisa cap-cup, harus melangkah hati-hati. Oke guys, banyak kayu-kayu yang ada pakunya. Iya, nah, demi kalian ini guys, supaya kalian terhibur, bisa cuci-cuci mata, nggak perlu pergi ke kebun bunga, bisa lewat dari video langsung ya, seperti permintaan kalian. Aduh, oh jadi kalau kemarin aku lama buat video yang tanya-tanya lewat WA, ini sorry ya, aku mohon maaf, memang kalau belum sempat buat, baru hari ini ya aku buat. Aduh, takut putus. Oke. Mereka belum terurus, ini belum terurus, baru dipindah-pindahkan aja nih. Jadi
Posisinya masih amburadul ya guys. Di sini sih rapi, susunan bakso rapi, cuman dari segi penataan pot ya, karena yang penting dia susun rapi, cantik, dah selesai. Dia nggak lihat potnya misalnya putih sama yang putih, hitam sama yang hitam. Terus kalau misalnya berdebu kayak gini, dibros. Nah jadi ya, yang kecil sama yang kecil, yang besar sama yang besar, ini campur-campur ya, kita hargai saja ya guys, apa adanya, menghargai hasil kerja orang ya. Lumayan lah, daripada kita ngerjain semuanya bukan nggak bakalan bisa tapi butuh waktu yang lama ya, dan kasihan nanti sama bunga-bunga yang lainnya di sana udah banyak menunggu tuh. Kasihan nanti pada merajuk, pada sakit, akhirnya nanti metong ya. Tuh coba bisa lihat kan, ini kalau ini keladi umum ya, ini keladi umum atau bisa dibilang ini keladi jadul, dan ini biasanya banyak bisa kalian temukan di kampung-kampung ya, di kebun-kebun sawit. Tapi sekarang ini mungkin udah jarang ditemukan. Ini namanya keladi wayang ya guys. Ini tapi masih bisa kalian jumpai di tempat tukang bunga ya. Nah ini karena ini mereka memperbanyak ini keladi wayang, karena ini sangat baik untuk yang namanya bibit ya. Maksudnya bibit itu jika dikawin silangkan hasilnya ini cukup cantik, menimbulkan banyak variasi-variasi daun yang indah. Nah ini hibrid, ini wayang tidak hibrid ya, ini hibrid. Ops, hati-hati nanti aku bisa jatuh. Nah ini hibrid ya guys. Nah ini hibrid. Oke, ini punya yayasan Sekalsel, cantik kan. Nah ini dulu harga bibitnya aja ya guys, kalau nggak salah 10 biji itu 600.000 guys, 600.000. Coba kalian bayangkan, ting tong, 10 bibit 600.000, hitung aja sendiri ya, yang jadi hanya 5 bibit. Nah kalau kita hitung satu bibit itu berarti dari 600.000 itu 60.000. 60.000 kalau yang jadinya cuma berarti kali 10 600.000 ya, yang jadi cuma 5, berarti harga bibitnya nggak 60.000 dong. Itu bibit debu ya, butiran debu. Jadi butiran debu aja harganya wow ya, harganya wow. Nanti kalau masih ada, masih aku simpan resi transparan sama percakapan, nanti aku ini kan ya, aku buat biar kalian tahu bahwasannya di sini aku tuh nggak koleksi, ibarat katanya banyak koleksi atau dikatakan ya, aku juga kolektor khusus tanaman keladi. Nah, jadi aku nggak ini nggak hanya ini memelihara yang jadul-jadul. Ini gunanya hanya untuk bibit ya, karena ini dari pakar-pakarnya, dari ahli tanaman. Kita share di grup ya, di grup FB. Kalian bisa masuk grup FB tuh, bisa tanya-tanya, bisa tanya sama Mbak Eka Esni, sama yang lainnya, Bunda aduh aku banyak yang lupa karena udah berapa bulan nggak aktif di ini, nggak aktif di Facebook ya. Aku lebih aktif di YouTube, di snack video, di Instagram. Jadi Facebook agak aku tinggalkan, cuman gitu aku posting dari teman-teman yang lama pada ngintip. Oke guys, maaf ya. Nanti kalau udah berhasil di sini baru aku kembali ke Facebook, insya Allah ya, karena ini kan harus fokus buat video ya, harus kejar targetnya dulu. Kalau di Facebook kita ya misalnya target kita ya jualan. Nah
ya guys. Ini bisa lihat tuh. Jadi ini rumah-rumah Perumnas, jadi harap maklum ya guys ya. Kiri kanan tuh kita memang betul-betul lokasinya seperti ini. Jadi kayak kemarin tuh waktu saya buat snack video, Mbak tolong jangan ada suaranya, jangan ada kedengaran suara ini apa tuh namanya, suara tetangga, suara anjing menyala. Aduh, saya kasih alasan rumah saya tuh di Perumnas tuh Mbak, rumahnya dempet-dempetan, empet-empetan gitu. Jadi kita terpaksa kasih alasan, tapi yang real kan, alasan kita real, bener real. Kita tuh nggak ngada-ngada. Jadi itu bukan alasan dari dalam rumah, suara itu bukan dibuat dari dalam rumah kita. Nah, bisa lihat ini benar-benar itu suara dari luar. Jadi udah saya berondok ke dalam juga kedengaran suara salah anjing. Jadi saya mau gimana lagi, ngumpet juga ke dapur, kedengaran dari pintu belakang tetangga. Ya pasrah aja. Jadi kalaupun masuk nominasi, alhamdulillah gitu ya kan. Ya mereka senyum-senyum, alhamdulillah juga. Saya ucapkan ya, karena memang untuk YouTube sama snack video saya memang fokus. Aduh guys, oke guys, aku hampir jatuh karena bajuku nyangkut. Bisa dilihat ya, paku guys, paku. Masih banyak paku. Berhubung ini videonya apa nggak bisa aku edit nanti ya, aku langsung aja karena memang harus buat durasi 1 jam guys, 1 jam. Dan itu sangat lama guys, aku harus ngobrol warawiri. Aduh pusing deh, tapi aku ikutin aja guys. Semangat 45 guys. Demi apa? Demi cuan guys. Kalau nggak demi cuan aku sih capek deh. Tapi karena ingat cuannya yang ku dapat, ya walaupun apa, alhamdulillah bisa membantu. Itu aja guys. Karena kalau disuruh kerja berat, aku disuruh masak, harus disuruh nyuci, harus disuruh nyapu, bersih ini bersih itu. Ampun guys, tenaga aku udah nggak ada. Jadi aku tuh punya ide, punya kreativitas. Aku nggak tinggal diam. Apa yang bisa aku kerjakan, aku kerjakan. Apa yang bisa aku buat sesuai dengan kemampuanku saat ini, sesuai dengan kondisiku saat ini. Jadi kalau tuh ada yang bilang misalnya, ih enak bener kamu duduk-duduk tenang-tenang santai-santai, yang udah gede-gede, ya itu hasil kerja kerasku waktu aku muda. Jadi saat aku muda itu kan aku nggak diam aja ya guys, mendidik anak-anak, membuat mereka berhasil, menyekolahkan. Jadi kita tuh bantu Pak Su. Jadi kalau kita ngandali, kalau saya pribadi jujur ya, untuk orang Indonesia, gaji suami itu berapalah ya, bukan kita menyepelekan suami, tapi ini kenyataan realita yang ada di Indonesia, bahwasannya gaji para suami itu kecil guys, kecil. Kalau cuma punya 1 anak, jika kita memang mengikuti ya aturan hidup sehat, gaji 3 juta, 4 juta, 5 juta itu nggak cukup guys. Itu untuk 1 anak ya guys. Jadi apalagi kalau yang dia punya 4 anak gajinya 3 juta, apalagi 2 juta, apalagi 1,5 juta atau 600.000. Bisa kalian bayangkan itu. Nah bagi yang mampu, bagi rezeki kalian, bagi bantu mereka. Kalau kalian mau rezeki kalian bertambah, itu aja guys aku sarankan. Bukan kita ini ya menggurui, tapi saya seperti itu yang saya lakukan. Jadi ibarat katanya, apa yang saya tabur itu yang saya tuai. Nah guys, kalau orang mungkin di hari tuanya ya, aduh mungkin makin tua dia makin harus bekerja, makin harus giat ini kerja itu, membabuk ke sana, membabuk kemari ya, untuk membantu atau menyekolahkan anak-anaknya. Kalau saya alhamdulillah, walaupun terjual rumah, harta habis, tapi itu semua untuk anak. Jadi anak-anak bisa kuliah ya, anak-anak bisa kuliah. 2 orang anak saya kuliah, jadi saya itu punya 4. Ini kita sambil ngobrol-ngobrol ya guys, menghabiskan waktu menuju durasi 1 jam, dan ini baru 32 menit guys.
aku harus mencari 1 jam guys. Jadi mulutku ini harus bisa komat kamit selama 1 jam. Bagaimana aku trade di sini guys. Sebab kalau di snack video aku harus ngomong itu ya, live streaming, siaran langsung itu aku dari mulai jam 9 pagi sampai jam 12 ya, 12 siang. Jadi aku harus latih mulutku komat kamit. Hitung aja. Dari jam 9 kita mulai 10, 11, 12, 2 jam guys, aku harus komat kamit. Aku lihat mereka yang udah terbiasa, yang nggak terbiasa sih agak-agak ini ya, kita bisa lihat ya, bingung mau kayak mana. Tapi yang sudah terbiasa suaranya habis guys, lama-lama habis. Tapi demi cuan ya, seperti yang mereka bilang, demi cuan apapun dilakukan, asal kita nggak curi. Kita nggak mencuri. Apa sayang? Abang lihat kali. Nih si bungsuku datang. Apa sayang? Abang lihat kali tipu-tipu mana? Kenapa ditipu-tipu Bihan? Katanya mama pergi badalan rumah depan. La ilaha illallah, kan mama bilang mama di rumah depan. Laporan bos, mama di rumah depan. Ini si bungsuku yang paling kecil ya guys. Jadi kalau yang lainnya udah gede. Kok bisa mati nih? Tahu. Hah? Tahu. Gak tahu. Iya. Nah, ini gak dihidupkan datanya kan? Nah tuh Pak Suku bekerja keras. Apa sayang? Buat teh manis? Oke guys, mau buat teh manis tapi durasi 30 menit lagi sayang. Sebentar ya sayang. Bang, oi nak, bilang sama Bang Faiz, mama lagi ini, bilang lagi siaran. Bukan lagi siaran langsung sih. Itu abang balik. Mudah-mudahan abang mau dirayu ya. Mau enggak sih abang? Nah ini masih berantakan ya guys, berantakan. Jadi ini berantakan. Nah ini bolak balik ya. Nah guys, kita balik ke sana ya. Saya udah lihat kan ini rumah baru mereka. Hari ini tadi hujan ya, hujan. Jadi nggak perlu disiram karena di sini tempatnya terbuka. Ya, tempatnya terbuka. Jadi panas matahari langsung. Kalau yang ini kan pakai ini nih. Pakai net ya, sana juga pakai net. Jadi ini nggak terlalu panas kan, ini matahari langsung yang nggak ada pohon. Tapi kalau yang ini pelindungnya pohon-pohon ya. Jadi adanya pohon-pohon ini nggak perlu lagi ditutup pakai ini. Jadi kalau kita tutup nanti terlalu gelap ya. Kalau kita tutup terlalu gelap, nanti bunganya juga bisa disambangi sama kumbang-kumbang ya, jadi penyakitan. Nah kalau gini dia dapat sinar matahari otomatis. Tapi ini rutinitas saya sehari-hari ya guys. Saya hanya fokus pada tanaman, dan inilah yang saya jadikan konten saya di YouTube. Oke guys, walaupun tadi agak-agak nyeleneh-nyeleneh, agak mereng-mereng kita ya, obrolan kita larinya ke snack, tapi itu hanya untuk mengisi ini saja, obrolan percakapan ringan ya guys. Oke, kita ke depan. Durasi waktu masih 35 menit. Saya harus mencari bahan obrolan yang lainnya. Yuk, adik mau ikut nggak? Pelan-pelan tengok itu jalan, jangan tengok HP aja, dijatuh. Tengok jalan. Sekarang buat teh manis untuk papa dek. Bilang sama abang. Nah ini kalau ditata cantik guys, cantik. Nah ini bunga Sri Gading ya. Ini setahu saya yang saya dapat sumbernya ya dari YouTube. Itu bahwasanya dapat sumber dari YouTube. Ini mengikat karbon dioksida. Jadi memang bunga liar, bunga jalanan yang mudah hidup di pinggir jalan, tapi kalian harus lihat manfaatnya. Jadi kalau kalian pelihara bunga cantik tapi
tapi kalau tidak punya manfaat, jadi kalian bisa pikirkan ya, mana bunga yang bermanfaat, mana yang tidak. Cantik kalau untuk dipandang ya, ada manfaatnya, masih bisa dipandang, keindahan gitu tidak masalah. Tapi kalau misalnya contoh seperti ini dibuang, terus suami saya tuh kasih apa yang buang saya nggak tahu, dibongkar gitu kan, diganti sama tempat ini jambu ya guys. Sayang saya ngeliatnya, tapi ya udahlah, mau gimana lagi, mau saya kutip juga mau taruh di mana, tempatnya juga nggak ada. Ini aja saya kemarin sayang banget ini ya, mangga ditebang, tapi untung aja nggak ditebang habis sama Pak Su ya, karena saya tuh menunggu dia besar seperti ini itu butuh waktu yang lama ya guys. Itulah bedanya orang yang hobi tanaman sama yang tidak hobi. Kalau dia hobi tanaman itu ditebang aja rasa mau nangis, kayak merasa dirinya yang tersakiti. Nah, tadi nih guys, ini lagi berbuah ya, temannya dipotong ya kan, temannya dipotong, untung nggak dimatikan ya, mudah-mudahan tumbuh lagi. Nanti daunnya kita arahkan aja kemari, batangnya diarahkan kemari, dan kita kontrol ya, saya kontrol pertumbuhannya. Jadinya mungkin hanya sedikit ya, sedikit aja kita buat batang yang dibiarkan tumbuh atau dibiarkan hidup. Nah, sudah mau ngarah ke rumah tetangga itu, nanti kita potongnya guys. Oke guys, lihat ya, alhamdulillah jadi kalian semua ya. Oke, kalian jadi mangga ya, bisa ku nikmati. Hati-hati licin seperti biasa, licin guys. Nah, ini dia, itu kedondong lagi berbuah ya, kedondong lagi berbuah. Ini rumahku di pinggir jalan ya guys, asli di pinggir jalan. Dan ini karena kemarin turun hujan, jadi beceknya nggak hilang-hilang, surutnya nggak hilang-hilang. Nah, gila dia. Ini si jambu ini kalau nggak salah ini jambu madu. Jadi jambu yang di dalam itu ada 3 jenis guys, sama ini jenis yang keempat. Itu semuanya beda-beda ya. Karena saya yang beli, saya yang tanam, jadi saya tahu jenis-jenisnya. Oke guys, harus hati-hati guys. Ops. Oke. Aku masuk balik. Lihat yang di dalam. Nah, benar-benar berserak ya guys, kacau balau kan. Ya itulah risiko kalau lagi bangun. Yang paling dibangun tuh cuma pagar, merehab sedikit-sedikit ya, gak banyak, tapi barang-barang yang harus dipindahkan cukup banyak. Apa tuh? Ternyata ada meong di sudut sana, padahal itu tempat bukaku guys. Ada pusi, ngapain kau di situ? Jangan diganggu tanamanku ya sayang. Jangan lompat-lompat di atas tanaman, berjatuhan pot-potnya. Nah, lihat tuh, itu kerjaan si pusi, kerjaan dia. Ya, kerjaan si empus. Nah, begini aja guys, aku tuh lelahnya udah terasa banget. Bang, buatkan tolong teh manis untuk apa? Untuk papa nak. Nah ini guys, aku mau kasih tahu nih, ini si aglonema. Aku lagi coba untuk menanam ya, atau merawat aglonema ya. Karena biasanya aku kan dominan keladi. Aku tuh kenapa aku suka aglonema, karena aglonema itu banyak warna. Aku tuh cinta dengan warna. Kalau aku lihat warna-warni, sepertinya senang ya. Entah kenapa ya, suka dengan warna-warni. Jadi memang untuk kalau misalnya
warna hijau itu kan untuk menyehatkan mata ya. Hijau kita punya fungsi ya untuk warna hijau tumbuhan atau tanaman yang berwarna hijau nih ya guys. Ini hijau itu sangat baik ya kalau kita bangun pagi pandang yang hijau-hijau ya. Nah, kita memandang yang hijau-hijau seperti ini itu sangat baik gunanya untuk kesehatan mata kalau yang hijau-hijau. Tapi kalau untuk yang warna-warni, hatiku tuh happy guys, senang. Aku nggak tahu kenapa ya, karena aku asal lihat warna-warni bunga-bunga yang ini menampilkan corak-corak motif-motif yang aku suka gitu, jadi aku senang mandangnya. Nah, hijau ini seperti janda bolong ini ya, ini hijau kan, semua ini serba hijau. Jadi nanti ini kita atur khususnya hijau-hijau, nanti kita atur juga ini khususnya warna-warni. Jadi guys, nanti di waktu yang lain ya, di video yang lain aku coba lagi untuk khusus memvideokan yang hijau-hijau ya. Ini kan karena masih ini ya, masih berserak, jadi pelan-pelan ya, ditata pelan-pelan. Jadi tergantung dengan dana kita, karena budget kita juga nggak besar, nggak banyak guys, harus menyekolahkan 4 orang anak. Jadi itu kita ya berharap dari bunga-bunga yang laku ya yang kita jual ini, sama berharap dari orang-orang yang menonton video saya supaya cepat dimonetisasi karena jam tayang saya yang kurang. Nah, itulah usaha saya ya, buat video untuk menghasilkan cuan. Semoga aja alhamdulillah ya, insya Allah, mudah-mudahan sampai detik ini alhamdulillah sepertinya ya, kalau saya lihat baik ya, kalau dari baca dari apa YouTube. Jadi kekurangan saya itu hanya 1 jam tayang. Nah, buat pemirsa penonton yang menonton video saya ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, berarti udah bantu saya juga. Kalau bisa bantu saya bantu like, bantu komen ya. Udah dibantu nonton, bantu like, bantu komen, thank you banget untuk kalian. Nah, oke bunda, aku tinggalkan WA aku juga di sini, mana tahu ada yang berminat. Tapi pesan dulu ya bun, karena untuk bunga ini kan kita tidak seperti buat kue ya. Kalau kita cetak kue atau kita udah makanan jadi, kita tinggal beli. Kalau buat kue kita juga bisa beli bahannya, kita cetak, kita buat langsung jadi. Tapi kalau untuk tanaman itu nggak bisa seperti itu, kita butuh proses ya. Kalau tanamannya ada, kita harus cari ke kebun-kebun orang, itu juga pakai proses, butuh dana. Nah, kalau kita punya di kebun sendiri, insya Allah harganya kan tidak semahal jika kita berburu di kebun orang. Jadi guys, mengapa saya memperbanyak tanaman ini ya, seperti itu. Nanti anak-anaknya saya jual, untuk indukannya itu untuk bibit. Nah, seperti inilah indukannya. Ini saya tanam, ada yang di tanah juga ya. Nah, nih, apa kalian nggak tertarik sama ini? Cantik kan guys, terpesona memandangnya. Itu juga kalau melihat yang rumpun seperti ini, warna-warni cantik ya guys, menghibur mata, menghibur hati. Apalagi kalau kita lagi jenuh, bosan dengan suasana sekitar, capek, padahal nggak ada yang dikerjain tapi capek, nonton TV bosan, main HP bosan, main handphone bosan. Kita akan cari di kegiatan yang lain, rutinitas kita yang lain, apa yang tidak memberatkan kita, yang bisa membuat kita segar, wajah nggak keriput. Nah, dengan cara seperti inilah saya mengisi kegiatan saya. Jadi wajah tuh tetap nggak ada kerutan-kerutan, nggak ada yang namanya flek-flek, karena pun saya jarang pergi-pergi ya, jarang keluar rumah. Pergi-pergi tuh kalau untuk memang hal-hal tertentu yang memang benar-benar penting,
Ke pesta juga kalau nggak penting saya nggak datang. Maksudnya kalau nggak begitu kenal, saya nggak datang ke pesta tersebut. Ya, oke guys. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Obrolan kita hari ini sampai di sini dulu ya, guys. Sambil memandang burung nih. Nah, seperti ini saya akan duduk di sini. Ya, ini kemarin ini bersih rapi, tapi ini jadi berantakan karena memindahkan tanaman yang ada di sini ya. Jadi porak-poranda nih. Nah, jadi mana ada tempat kosong itu diletak, termasuk juga meja kemarin rapi saya susun, bunga-bunganya sekarang seperti itu amburadul lengkap semuanya, entah ada apa di situ. Ya, kalau mengikuti semangat, ini semangat banget, tapi tenaga udah nggak ada guys. Kalau saya paksakan, khawatir nanti saya sakit. Nah, seperti ini saya ya guys, memandang burung-burung, memandang bunga-bunga, mengerjakan keladi, memindahkan mereka dari pot yang ini menjadi pot yang apa, meriksa kesehatan mereka, apakah ada kutu, ada semut, itu saya periksa. Kalau ada semut, ada kutu, kita bisa lihat itu nanti ya. Makanya saya kalau memperhatikan di sini tuh ada semut. Nah, ada jajaran semut seperti ini. Itu saya perhatikan rame enggak, banyak enggak. Seperti itu ya, guys. Kondisi-kondisi mereka ini, Ini cantik loh, guys. Ini daun ganda. Ya. Semoga aja kuat, ini masih apa kali badan masih terasa ringkih. Penatnya masih belum hilang, guys. Ya. Mungkin kita puding lagi nanti guys. Oke, biar tulang-tulang ini segar ya, tulang-tulang di badan ini biar enak. Nah, kursi pun udah dilipat di situ. Ini masih jemuran dipindah kemarin jemuran nggak semua di sini kemarin itu ya, ini tapi di sini ya. Udahlah, kalau dipikirin nanti saya capek. Oke ya guys, suami udah tanya itu, Pak Suku udah tanya teh manis. Terima kasih, saya tutup dulu ya siaran saya ini. Walaupun hanya 49 menit 35 detik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.